Dia itu hidup dengan meniru suara yang dia dengar. Bukan cuma suara, tapi intonasi, jeda nafas, bahkan cara manggil nama. Kalau lu dengar suara dari gunung, jangan dijawab. Sebelum gue mulai ceritanya cuy, gue ada satu pertanyaan buat lo. Misal nih, kalau tiba-tiba ada orang yang manggil nama lo di tempat sepi, pakai suara orang yang lu sayang, lu bakalan jawab nggak? Cerita kali ini cuy, gue dapat bukan dari orang yang ngalami langsung, tapi dari orang yang kayaknya tuh masih hidup, tapi sebagian dirinya udah nggak sama. Waktu itu, gue dan teman-teman gue lagi nongkrong di salah satu warung kopi. Jam udah lewat tengah malam, suasana tuh udah sepi dan dingin. Tiba-tiba, salah satu teman gue tuh cerita sambil ngeliatin jalan dengan tatapan yang kosong. Dan sebelum dia mulai ceritanya cuy, dia mulai dengan satu kalimat yang sampai sekarang gue tuh masih ingat. Dia itu bilang gini, "Lu tahu nggak, di kampung gue itu orang tua tuh ngajarin anak-anaknya untuk pura-pura budek." Dan gue sendiri tuh cuma mikir, orang tua mana yang ngajarin anaknya buat pura-pura budek? Kebayang nggak kalau orang tuanya itu manggil anaknya dan anaknya tuh pura-pura budek? Tapi cuy, gue dan teman-teman gue itu belum selesai ketawa. Dia udah bilang gini, biar kalau ada yang manggil pakai suara orang rumah, mereka itu nggak refleks nengok. Ngedengar hal itu cuy, gue dan teman-teman gue mulai serius dengerin ceritanya. Jadi gini cuy, ceritanya tuh dimulai dari satu keluarga kecil yang baru pindah. Bukan keluarga aneh, bukan pula keluarga yang dekat dengan hal-hal mistis. Cuman keluarga pada umumnya. Seorang ibu, seorang ayah, seorang anak perempuan, dan ibu yang memiliki rasa kehilangan yang gak pernah sembuh. Anak mereka yang satunya lagi hilang, bukan meninggal, tapi hilang. Dan kehilangan kayak gini, menurut gue itu bahaya banget cuy. Ya karena otak manusia tuh benci ada titik. Bahkan lebih memilih berharap. Ya walaupun nyakitin. Rumah baru yang mereka tempatin deket gunung. Sunyi. Bahkan terlalu sunyi. Penduduk sekitar tuh ramah, tapi agak kaku. Kayak orang yang hidup bareng sesuatu, tapi udah capek takut sama sesuatu tersebut. Dan dari awal cuy, sudah ada satu larangan aneh yang sering diulang. Kalau lu dengar suara dari gunung, jangan dijawab. Awalnya cuman hal-hal kecil. Suara anak kecil lagi main. Suara tangisan yang kedengarannya tuh jauh. Dan menurut lu semua, apakah itu normal? Tulis di kolom komentar ya. Tapi ibu di keluarga ini mulai dengar satu suara yang beda. Suara yang dia kenal. Suara yang udah lama dia tunggu. Suara yang gak mungkin salah. Dan saat ngedengar cerita itu, cuman ada satu pertanyaan pelan di kepala gue. Kalau itu suara anak lu, apakah lu bakalan pura-pura gak denger?
Di kampung itu cuy, ada cerita lama tentang makhluk yang gak pernah punya suara sendiri. Dia itu hidup dengan meniru suara yang dia dengar. Bukan cuma suara, tapi intonasi, jeda nafas, bahkan cara manggil nama. Makhluk ini tuh gak maksa cuy. Makhluk ini juga gak ngejar. Makhluk ini cuma nunggu. Dan yang bikin makhluk ini ngeri cuy, dia itu cuma muncul ke orang-orang yang lagi rapuh. Seperti di saat lu lagi kehilangan, lu lagi nyesel, bahkan lu pingin muter waktu. Makhluk itu bakalan datang. Makhluk itu gak bilang tolong. Makhluk itu cuman manggil pakai suara yang orang yang lu sayang. Berjalannya waktu cuy, ibu itu mulai berubah. Bukan yang kesurupan, bukan pula yang kerasukan, tapi lebih parah. Dia itu percaya setiap suara dia anggap petunjuk. Setiap bisikan dia anggap harapan. Dan kalau bapaknya, dia sih masih berpikiran rasional cuy. Tapi si anak mulai kelihatan kebingungan. Dan di titik ini cuy, ceritanya tuh mulai bikin gue gak nyaman. Bukan karena hantu, tapi karena lu tahu kan, kalau sebenarnya keluarga ini pelan-pelan hancur dari dalam. Makhluk itu gak perlu nyentuh siapa-siapa. Cukup bikin satu orang yakin, dan sisanya bakalan runtuh sendiri. Gunung diceritain ini cuy, bukan cuma sekedar lokasi, tapi karakter. Kabutnya itu cuy, datang gak pernah tepat waktu. Jejak kaki muncul tanpa asal, dan suara selalu datang dari arah yang salah. Lu pikir suara itu dari depan, ternyata dari belakang. Saat lu nengok ke kiri, ternyata dia manggil dari kanan. Dan makin sering lu denger cuy, makin susah bedain mana suara luar dan mana suara kepala lu sendiri. Dan ada satu momen di mana ibu itu berdiri di ambang keputusasaan. Ya karena keputusasaan itu menurut gue itu manusiawi banget. Bukan bodoh, bukan nekat. Cuman orang tua yang pengen anaknya pulang. Dan makhluk itu tahu akan hal itu. Dia itu gak butuh waktu lama cuy. Karena suara yang paling berbahaya bukan suara yang paling keras, tapi suara yang paling dirindukan. Di sini ceritanya tuh gak ngejelasin semuanya. Dan itu menurut gue justru bikin nempel di kepala. Lu itu gak dikasih jawaban yang jelas. Apakah itu benar anaknya? Atau itu cuma tiruan yang sempurna? Yang jelas cuy, setelah seseorang ngejawab panggilan itu, ada bagian dirinya yang gak pernah sama. Dan kampung itu masih tetap sunyi. Seolah-olah ini bukan kejadian yang pertama. Teman gue saat itu berhenti cerita setelah sadar rokoknya mati sendiri. Dan akhirnya dia bilang, makanya para orang tua di kampungnya dia itu selalu ngajarin anak-anaknya buat gak langsung jawab di saat ada suara yang manggil namanya. Bukan karena suara itu jahat, tapi karena suara itu tahu persis
Siapa yang paling lu kangenin? Dan itu tadi cuy, adalah cerita dari film The Mimic, Jang Sang-myung tahun 2017. Dan sejak malam itu cuy, gue tuh jadi mikir, kalau suatu hari di tempat sepi, ada suara yang manggil nama gue, pakai suara orang yang udah gak ada. Apa gue cukup kuat buat pura-pura gak denger? Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out.